Selamat siang, Salam Kakak. sejahtera Siang, Bang. untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke yang ikut bergabung di Zoom meeting siang hari ini, saya doakan mudah-mudahan sehat. Amin, amin ya rabbal Doakan alamin. juga mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, tambah lancar. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Siang-siang Sabtu biasanya guru-guru ini pada libur nggak sih Bu? Hari Sabtu Bu biasanya Bu, Bapak Ibu? Libur. Liburan tapi sambil belajar. Gimana sih rasanya ya liburan sambil belajar tuh? Happy aja. Happy aja. Waduh, ini Udah terbiasa. semangat belajar ya. Happy aja. Apa emang udah mandat dari kepala sekolah? Enggak ya? Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini, yang hadir di training MC Kuadrat itu memang datangnya dari diri sendiri, datangnya dari hati diri sendiri, yang memang mau mengupgrade dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Dan ya, siang hari ini sebelum kita memulai acara pada nanti dengan Kak Tibran, untuk menambah keberkahan serta kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu, memohon agar diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Amin rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang belum kenal atau baru bergabung pada siang hari ini, saya akan saya akan perkenalkan ini Kak Tibran. Kak Tibran adalah Direktur Mental Coaching Karakter MC Kuadrat dan juga trainer Mental Coaching Karakter MC Kuadrat. Langsung saja mari kita sambut, inilah dia Kak Tibran. Baik, terima kasih Kak Iva. Alhamdulillah dong. Maksudnya terus udah bersih. Ahlinya Kak Ilham. Yang berhubungan banyak hal supaya training ini lancar, ada Kak Ilham juga. Jadi alhamdulillah. Oke, maaf Kak, off kamera buka 2 Zoom. Wah, ini mantap nih. Jadi saya tuh bingung ya sama dari semalam tuh ada juga Bapak Ibu yang Kak, saya sambil ikut 2 Zoom nih, ada Zoom A sama Zoom B. Itu bisa ya ngatur konsentrasinya ya? Kadang-kadang saya tuh kalau lagi lagi mikir terus denger 2 suara gitu tuh kayak pasti yang satu hilang gitu. Tapi ibu-ibu di sini nih, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu guru semuanya hebat-hebat ya. Bisa multitasking gitu. Jadi bisa dengerin 2 Zoom. Tapi saran saya sih kalau memang agak sulit untuk konsentrasi, mending pilih salah satu aja daripada nggak dapat dua-duanya. Mending pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu paling penting dan penting untuk diikuti gitu. Kak, dua-duanya penting ya. Ini dia tugas kita untuk beli prioritas. Ternyata numpuk. Padahal itu cuma kita aja yang nggak berani untuk melepas sesuatu gitu. Jadi saran saya ini saran aja, diikutin boleh, nggak diikutin juga boleh. Jadi yang penting semoga hari ini kita bisa sama-sama belajar bareng nih. Sedang belajar online, kata siapa sih nggak efektif? Belajar online, kata siapa sih nggak efektif? Atau saya mulai dari sebuah pertanyaan deh. Waduh, udah masuk-masuk udah mulai nanya lagi ya. Udah mulai diskusi ya. Kak Tibran itu dari semalam nanya mulu. Jangan mulai dari tanya dulu deh. Kita mulai dari gerak-gerak badan dulu deh. Jadi baru masuk udah mulai pertanyaan. Ini aja gerak-gerakin tangan supaya badannya lemes. Weis, mantap. Kepalanya direnggangkan ke kanan. Oke, satunya ke kiri. Oke. Mohon izin ditundukkan, agak nunduk, ditekan dikit boleh. Oke, sekarang ke atasin. Didahakin, ditahan ke atas. Oke. Siap. Sekarang tepuk tangan dia. Alhamdulillah. Itu tadi senam leher itu penting. Saya baca ternyata kalau kita terlalu lama memandang layar laptop, itu juga salah satu efeknya otot leher itu pegel-pegel. Maka sarannya setiap 2 jam sekali minimal paling lambat itu kita perlu renggangkan lagi lehernya supaya lehernya nggak kaku gitu, supaya postur tetap terjaga. Soalnya salah satu yang dikhawatirkan
ketika kita terlalu lama megang laptop, megang gadget, itu biasanya bentuk badan tuh karena terlalu lama fokus di satu objek, lehernya kaku, terus bentuk badan agak sedikit menunduk. Oke. Terima kasih, hari ini udah banyak banget yang hadir. Ada dari Pak Yoyo hadir juga, Bu Hikmawati hadir, wah Bu Deni, Pak Bu Nurmalasari, Bu Upik, dan banyak banget hari ini yang udah hadir, plus juga aktifin kamera. Terima kasih Bapak Ibu, saya tahu siang-siang di rumah, libur, mungkin agak sedikit kurang nyaman untuk aktifin kamera. Karena biasanya ibu-ibu tuh di masa-masa ini, Kak, pengen aktifin kamera, tapi di belakang masih ada cucian. Oke, nggak apa-apa, nggak diaktifin kameranya. Ya, tahu aja. Survei. Tahu Kak, aja. Kak pengen nyalain kamera, tapi ini nih sambil masak atau sambil temenin anak. Oke, nggak apa-apa, dimatiin kameranya, yang penting tetap fokus. Kak, ini udah semuanya udah rapi sih, tapi belum touch up nih, belum make up, masih muka asli. Tahuan juga ya. Kan saya touch up dulu. Wah, enaknya online tuh ya, Bu. Gosokan dong, Bu, ketemu Rizky ya. Enaknya online tuh, saya pasti kelihatan lebih glowing dibanding offline. Kalau offline kan kelihatannya asli, tapi kalau online ini udah dibantu film. Jadi wajah saya tuh lebih glowing. Bu Alim, tinggalin lah apa adanya, alhamdulillah. Oh, pengalaman. Benar pengalaman, Pak. Baik, alhamdulillah hari ini siang ini kita bahas tentang online. Online itu efektif nggak sih? Saya mulai dari pertanyaan deh. Saya mau tanya dulu. Kenapa ya nggak bisa on cam, Bu Siti Aziza? Mungkin nanti bisa di chat pribadi, private ke host MC Kuala Indonesia, nanti juga dibantu sama Kak Ilham. Pertanyaannya berdasar sebelum kita mulai, saya mau nanya, kemarin kita 2 training, ada ice breaking sama gestur optimal. Ada ice breaking dan gestur optimal. Pertanyaan mudah sebenarnya, apa sih yang Bapak Ibu paling ingat dari 2 materi, dari 2 training kemarin, dari 2 kegiatan kemarin, dari ice breaking dan gestur yang optimal? Boleh di chat, sambil ngechat, sambil ngobrol, sambil ngechat. Woi, dari Serang, Banten hadir, siap Bu? Langsung aja pertanyaannya, yang paling diingat 2 kemarin, apa ayo? Ice breaking harus ekspresif. Oke, ice breaking is just not a game. Ekspresif penting. Yang belum hadir nggak apa-apa, yang semalam juga nggak masalah. Yang hadir aja, yang hadir ketika hadir, yang paling diingat apa? Ekspresi dan suasana menyenangkan, harus ekspresif dan menggunakan gestur. Oke. Nah, ice breaking tidak selalu game, ekspresi. Oke, ekspresi modal utama. Oh, banyak banget nih. Alhamdulillah, ingat semua. Alhamdulillah ya Allah. Jadi minimal pulang training ada yang dibawa ya. Oke, gestur menarik, kedua-duanya penting. Intinya belajar itu menyenangkan. Oke, dari pertanyaan itu, dari 2 kali training kemarin, menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu rasakan, kemarin kan kita trainingnya online, belajarnya online. Menurut Bapak Ibu, sudah efektif nggak yang Bapak Ibu rasakan? Nah, sudah efektif nggak training yang Bapak Ibu rasakan kemarin? Efektif tuh dalam artian materinya itu juga bisa ditangkap. Oke, efektif nggak kemarin? Dengan gestur lebih mudah diserap. Oke. Efektif kalau online. Materi disampaikan efektif kah? Oke, cukup efektif. Oke. Oh, ada yang bilang, oh kalau kurang maksimal bisa ditangkap. Yang kurang maksimal kenapa nih? Boleh nih kita ngobrol nih, Bu Rita. Ibu Rita yang lagi di jalan nih kayaknya ya. Ibu Rita. Oke. Apa nih yang dirasakan? Sambil juga kita ngobrol-ngobrol. Ada Bu Rita? Halo, Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam. Oh ya, lagi di jalan. Mau kemana nih Bu Rita? Mohon maaf. Oh, ya liburan kayaknya ya. Bu Rita, tadi kan Bu Rita chat tuh kurang maksimal Kak. Nah, yang menurut Bu Rita itu kurang maksimal ada di mananya nih yang dirasakan kemarin training online? Beda aja kalau kita langsung ya tatap muka lebih puas gitu loh. Kalau secara ilmu ya didapat. Gitu. Oke. Kalau tatap muka
kalau tatap muka itu lebih puas. Puasnya tuh dalam hal apanya nih Bu? Lebih apa nih yang pengen? Gitu kita teh karena langsung kali ya. Oke, karena langsung. Jadi kira-kira nih, Bu Rita, mohon maaf. Kira-kira kalau menurut Bu Rita, kalau seandainya ketemu langsung belajarnya offline melihat langsung, kira-kira menurut Bu Rita apanya yang akan lebih maksimal tuh di area apanya Bu Rita? Dari segalanya aja, dari apa? Dari ekspresi ya. Jadi kalau misalkan kita ada apa gestur kayak gitu ya, kita kayaknya lebih enak gitu. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan juga langsung ketemu, langsung apa dari konsentrasi. Oke. Itu Pak diantaranya. Oke, siap. Saya ambil masukannya. Berarti kalau offline itu kayak bisa lebih lepas gitu ya Bu Rita ya? Iya, yang lebih lepas sayanya atau Bu Ritanya nih? Mohon maaf nih. Yang bisa lebih lepas sayanya atau Bu Ritanya? Boleh di-unmute, mohon izin. Halo. Wah, udah agak sedikit bermasalah karena mungkin ada kegiatan atau sinyalnya lagi di jalan. Jadi di jalan itu salah satu kendalanya juga ketika di jalan jaringan. Nah, agak susah memanage dan mengontrol siswa. Oke. Dari jaringan dan HP ya kadang tidak mendukung. Oke. Memang saya bilang, kalau dibilang ya, pembelajaran online atau offline, kalau kita belajar dari pertemuan kemarin, sebenarnya apa yang kita dapatkan, apa yang saya sampaikan, dan apa yang Bapak Ibu dapatkan, itu juga bisa diterima dengan baik. Kenapa? Soalnya rasanya online kemarin yang kita lakukan, itu juga bisa membuat Bapak Ibu yang di rumah itu juga bisa gerak-gerak dan juga sambil latihan. Ternyata online itu online itu juga tidak seburuk offline. Soalnya kalau misalnya kita bilang offline pasti lebih baik, offline selalu lebih baik, tapi pertanyaannya ada nggak sih kelebihan online? Offline banyak yang bilang offline pasti lebih baik daripada online. Sebenarnya kelebihan online yang nggak dimiliki offline apa sih gitu? Kata Bu Erna ada. Oke, kelebihannya apa? Kita sambil sharing aja. Apa nih kelebihannya? Kelebihan online dibanding offline. Masa sih offline lebih jago, lebih hebat semuanya? Masa sih nggak ada kelebihan online dibanding offline? Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Maaf izin. Oke, terima kasih. Waktunya bisa lebih fleksibel. Oke, kata Bu Amalia, waktunya bisa lebih fleksibel. Setuju. Contoh misalnya Bu Rita kalau seandainya pelajarannya offline, kayaknya Bu Rita sekarang jalan-jalannya harus ditunda dulu ya, karena harus pergi ke satu tempat untuk ikut training gitu. PPT-nya lebih kreatif, tertantang untuk melek teknologi. Wah, banyak banget nih, banyak banget. Kita bahas satu-satu deh, nih pelan-pelan. Kita bahas satu-satu pelan-pelan. Tadi udah, waktu bisa fleksibel. Terus juga kalau online itu medianya bisa lebih kreatif. Online itu bisa menantang kita untuk pelajaran online, itu kita bisa lebih kreatif. Kenapa? Soalnya media online itu kita bisa memanfaatkan yang menyenangkan, karena dengan online itu mewajibkan diri kita punya media. Kenapa? Ya, online-nya aja udah pakai media. Kalau seandainya kita cuma tulis-tulis di papan, bisa jadi nggak kelihatan kalau online. Tapi kalau offline, tulis di papan kelihatan. Medianya bisa banyak, medianya bisa gambar, video, medianya bisa suara, semua hal gantung dengan papan bawa media khusus. Tapi dengan online, medianya juga nggak terbatas. Kalau dulu kita harus bawa barang sesuatu nih, kita harus bawa alat peraga. Alat peraganya harus ada. Seperti contohnya kemarin kalau offline kita harus bawa peraganya nih kayak gini nih, alatnya harus kita siapin. Tapi kalau online, toh kalau nggak ada barangnya, kita juga bisa siapin gambarnya, kita juga udah siapin visualnya, kita bisa siapin videonya. Karena dengan online kita bisa banyak hal kita bisa lebih berdayakan. Contoh kalau saya belajar online nih sama anak-anak, saya suka siapin background yang menyenangkan. Karena kalau seandainya saya belajar sama anak-anak, saya nggak mungkin pakai background yang begini nih. Background ini biasanya hanya untuk orang-orang yang dewasa, yang nggak terlalu pentingin background, yang penting materinya. Tapi kalau sama anak-anak, background ini penting banget. Soalnya dengan background yang menyenangkan, anak-anak akan jauh lebih fokus. Misalnya, kalau saya ada satu materi ketika sama anak-anak, saya ajak mereka untuk jalan-jalan.
saya pindah untuk ke hutan. Jadi saya ajak mereka, yuk anak-anak, hari ini saya Kak Ibran nggak akan belajar di sini, bukan belajar di kelas, tapi Kak Ibran akan ajak kamu belajar di alam bebas. Yuk sama-sama kita pindah ke alam bebas, pindah ke alam bebas. What? Nah, backgroundnya ini nih, backgroundnya ini bisa kita maksimalin nih, background video backgroundnya bisa dimaksimalin. Itu kalau online. Itu online juga bisa begini nih, set. Oke, online juga bisa begini, bisa ngilang. Jadi media kreatif itu makin banyak. Pertanyaannya kalau offline bisa begini atau enggak, Bu? Kalau bisa, muncul dulu. Saya nggak bisa kasih gesture. Muncul. Set. Oke, kalau offline bisa begini nggak? Kalau bisa boleh kasih jempol, kalau nggak bisa boleh kasih silang, biar lebih efektif waktunya. Oke, kalau bisa kasih jempol, kalau nggak bisa kasih silang. Oke, di offline itu nggak bisa. Oke, lebih sulit untuk kalau ngilang di offline kita harus kayak pesulap beneran ya. Kalau ngilang di offline tuh kayak kita udah siapin barang-barangnya, terus udah siapin semuanya, terus ngilang. Tapi kalau online yang penting kita punya videonya, nanti asapnya itu bisa taruh di depan kita, video kita hilangin, jadi seakan-akan asapnya muncul, kitanya hilang gitu. Jadi nggak perlu effort banyak. Itu kelebihan online. Offline nggak bisa. Terus juga saya juga bisa ajak anak-anak untuk pindah tempat ke tempat-tempat atau ke kota-kota yang kalau seandainya offline pun tidak ada pun, rasanya itu juga sulit untuk ke sana. Suara siapa tuh? Saya akan ajak nih pindah ke tempat, misalnya saya jalan-jalan, ajak ke Jepang nih, ke Jepang ada kan. Nah, ini di bandara kalau kita pelajar offline pun kayaknya rasanya saya dari kelas 1 sampai kelas 12 nggak pernah tuh diajak jalan-jalan naik pesawat sama sekolah. Tapi kalau online dengan digital akhirnya kita bisa nih ajak anak-anak jalan-jalan, kasih tahu, oh sekarang kita di bandara, ini di dalam pesawat, sekarang suasana terbangnya. Nah, suasana terbangnya, jadi dengan ada videonya begini, ya berasa terbang. Terus dengan gurunya yang atraktif, kita udah belajar semalam masalah internasi, dengan gurunya yang happy, kita bisa pancing ke anak-anak, ayo sekarang bayangin kita akan terbang, dan sekarang akan terbang. Sekarang kita ada di atas awan. Nah, sekarang kita sudah, kalau kamu belum pernah naik pesawat, nah di atas pesawat pemandangannya kayak gini. Nah, sekarang kita sampai di Jepang. Nah, sekarang kita sudah sampai di Jepang. Ini adalah kastil atau benteng yang ada di kota Kanazawa yang ada di Jepang. Wah, kebetulan sekarang lagi musim ini nih sakura, jadi banyak bunga-bunganya. Jadi di di online kita bisa kreasi seperti ini nih. Di online kita juga bisa kreasi seperti ini. Offline belum tentu bisa. Oke. Apalagi nih, ini teknologi udah. Apalagi ada guru lebih kreatif dalam mengajar, misal membuat PPT atau PowerPoint lebih menarik, setuju. Dalam online, guru-guru bisa memaksimalkan banyak hal, karena daya imajinasi akhirnya bisa lepas dibanding ketika offline. Oke. Apalagi nih, sebentar. Explore barang lingkungan lebih banyak, bisa lebih kreatif online. Oke, media sangat kreatif. Lebih melek IT. Nah, setuju juga. Buat Bapak Ibu guru, ternyata di masa pandemi ini kita jadi kayak ada dapat berkah baru. Soalnya dulu mungkin bagi kita nih yang beberapa yang lebih senior, ngomongin IT itu kayak sesuatu yang berat banget, tapi berkat adanya pandemi kita sedikit-sedikit lebih paham tentang IT, betul nggak? Betul nggak? Jadi kayak oh iya akhirnya lebih paham dan bisa lebih menggunakan banyak hal tentang IT. Persiapannya lebih maksimal, kreatif dan inovatif. Oke, apalagi tempat dan waktunya lebih fleksibel. Oke, udah tadi ya. Setuju juga. Menuntut multitasking, belajar juga untuk multitasking, bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar ngomong, tapi juga kita harus cari nih apa yang bisa mendukung, media apa yang bisa mendukung apa yang ingin kita sampaikan. Oke. Belajar sulap dulu. Nah, enaknya online itu kita nggak perlu belajar sulap, kita cuma belajar gimana caranya di depan kamera bisa kelihatan proper, tapi di belakangnya ada banyak ada banyak persiapan yang bisa kita lakuin. Kayak contohnya nih, saya bisa naruh di bawah-bawah sini, ini saya bisa nyiapin ini di depan saya, terus saya nyiapin barang-barang di sini. Gak kelihatan, kita bisa proper yang hanya di depan kameranya aja. Jadi kita bisa ambil barang-barang tertentu tanpa harus takut kelihatan berantakan. Kalau di kelas kan kita harus bawanya, persiapannya banyak. Masuk kelas bawa barang banyak, bisa jadi nanti di meja kita juga nggak tertata, anak-anak juga nggak fokus. Jadi itu juga kelebihannya.
Selain juga kelebihannya bisa tambah glowing, oke. Terus apa lagi? Oke. Apa lagi tuh? Mau dong Kak, ngilangnya pakai apa? Ngilangnya ini pakai OBS. Saya pakai OBS, Open Broadcasting System. Tadi saya udah kasih tahu tuh caranya. Ada asapnya dulu muncul, terus videonya dihilangin, gambar saya dihilangin, baru nanti pas asapnya hilang, sayanya jadi hilang gitu. Oke. Gestur aja lompat, bilang ibu hilang terus lari. Oh ya bisa tuh, iya. Ada yang kreatif juga kan Pak Alif. Bilang aja ibu lompat terus langsung hilang. Jadi kayak apa namanya? Seakan-akan kayak beneran hilang gitu. Oke. Nah, di offline juga di online juga kita bisa makin menstimulus tuh gaya belajar. Jadi dengan adanya video kita bisa tampilin gambarnya, kita bisa tampilin suaranya, kita bisa Anda ajak anak-anak gerak-gerak. Kak, susah Kak kalau ajak anak-anak gerak-gerak. Nah, buktinya kita bisa semalam, Bapak Ibu guru juga bisa semalam. Terbukti bahwa kita bisa belajar juga sambil gerak-gerak di online. Sudah terbukti. Berarti online itu bukan batasan. Online itu bukan batasan untuk membuat anak bisa gerak. Terus juga kita juga terbukti walaupun online ini ada guru dari Sabang sampai Merauke, bondingnya, kelekatan kita juga nggak berkurang. Jadi dengan cara kita menyapa, dengan cara kita terus menanggapi setiap chatnya, kita tanggapi, kita kasih waktu, chatnya bisa ditanggapi juga, itu akan menambah bonding juga kelekatannya. Tapi memang offline juga pasti punya kelebihan. Offline pasti punya kelebihan. Salah satu kelebihannya memang di offline itu kelebihannya adalah interaksi sosialnya bisa lebih bagus di offline. Kita nggak bisa pungkiri bahwa offline juga punya kelebihan. Offline secara interaksi sosial itu lebih dekat antara guru dengan anak, terus anak-anak dengan teman-temannya itu juga lebih dekat. Terus yang paling juga kelebihan di offline, salah satu kekurangan online dan kelebihan offline yang paling banyak dikomplain itu yang kedua nih, kelebihan di offline, yaitu masalah jaringannya. Nah, jadi masalah jaringan, mungkin dari beberapa kita juga ngalamin di masalah jaringan. Kalau di offline memang kita nggak perlu jaringan, tapi kalau offline kita harus datang ke sekolah, anak-anak harus datang ke sekolah, tempatnya nggak lebih fleksibel. Tapi memang ada konsekuensi, yaitu kalau datang, kita nggak perlu jaringan, kita nggak perlu internet. Tapi kalau seandainya kita mau offline, mau online, mau di rumah, memang nggak perlu datang, tapi pastikan internetnya juga bagus. Jadi kelebihan online punya kelebihan, offline punya kelebihan. Jadi menurut saya, atau saya tanya deh ke Bapak Ibu semuanya, online punya kelebihan, offline juga punya kelebihan. Kalau dengan kelebihan seperti ini, bisa nggak ya belajar di kelas Bu Yunita supaya bisa sharing juga ya? Oke, siap Outlook, Padlet itu kayak kita bikin poster gitu ya supaya materinya bisa dimasukin itu semua. Oke, setuju juga. Siap, wah banyak banget ide-ide kreatif yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ini bukti bahwa pembelajaran online juga nggak bisa diremehkan, sama seperti pembelajaran offline. Online juga bisa dimanfaatkan dengan banyak hal. Tinggal bagaimana kita sebagai guru-gurunya untuk bisa kreatif dan memberdayakan banyak hal. Terima. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu guru. Alhamdulillah siang hari ini yang paling penting adalah kita perlu paham dulu online sama offline itu memang tidak sama, tak bisa apple to apple, nggak bisa dibandingkan. Maka stop bilang offline lebih baik, stop bilang online lebih baik, karena ini dua-duanya nggak bisa di-compare. Tugas kita adalah bagaimana membuat pembelajaran online yang menyenangkan, offline menyenangkan. Nanti kalau digabung, bagaimana cara membuat kedua-duanya menyenangkan. Supaya kita nggak berhenti untuk belajar. Karena apalagi sekarang udah mulai PTM-TA, nanti aja belajarnya ketika udah mulai masuk sekolah, nanti udah mulai masuk PTM full, kita baru belajar lagi. Itu akan ketinggalan sama orang-orang yang udah belajar tentang teknologi mulai dari sekarang, triggernya mulai dari sekarang, dan ketika mereka nanti PTM full, mereka sudah menguasai teknologi yang lebih banyak dan lebih bagus lagi. Ini rasanya untuk pertemuan hari ini tentang online sama offline. Jadi pertanyaannya, online nggak efektif, kata siapa? Jadi bisa nggak sebenarnya pelajaran online itu efektif? Bisa nggak pertanyaannya, pembelajaran online itu dibuat efektif? Bisa nggak sih Bapak Ibu pembelajaran online itu dibuat efektif? Bisa banget Kak, bisa dong, bisa banget.
bisa tergantung kita guru-gurunya. Kalau kita nggak mau upgrade, pembelajaran online kita akan biasa-biasa aja. Tapi kalau kita mau upgrade, maka pembelajaran online bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan juga. Kuncinya ada di guru. Oke, terima kasih Pak. Nah, rasanya kalau misalnya kita udah tahu bahwa pembelajaran online juga bisa efektif, tinggal bagaimana kita upgrade. Kemarin kita udah ada satu upgrade. Nanti di rangkaian HGN ini, di rangkaian Hari Guru Nasional ini masih ada, berarti masih ada 7 materi lagi yang bisa kita gunakan untuk upgrade supaya pembelajaran online atau pembelajaran offline kita juga jadi pembelajaran yang menyenangkan. Rasanya pertemuan siang hari ini saya tutup sampai sini 14.45, lebih waktu 15 menit, rekor. Karena kemarin itu lebihnya 30 menit, semalam lebihnya 30 menit, sekarang lebihnya 15 menit, menurun lagi. Semoga nanti bisa tepat waktu, tapi yang paling penting bukan waktunya, yang paling penting bukan menitnya, tapi yang paling penting setiap pertemuan itu pasti ada selalu yang bisa kita bawa. Alhamdulillah. Jadi pertemuan ketiga di Hari Guru Nasional tentang belajar online efektif nggak sih? Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan khilafan. Nah, itu sudah mulai muncul tuh absennya, boleh diklik linknya nanti diisi namanya, terus di submit supaya nanti kita bisa kirimkan juga sertifikatnya. Alhamdulillah. Saya sambil saya sambil nunggu juga. Saya nggak akan pergi sambil nunggu Bapak Ibu sambil isi presensinya supaya saya juga nggak ninggalin duluan gitu. Alhamdulillah siang hari ini susah Kak? Iya pasti susah, nggak mungkin gampang, pasti susah. Saya juga saya masih belajar nih di Pentablet ini gimana caranya nulis yang tulisannya tuh bagus-bagus gitu. Soalnya saya lihat ada beberapa orang yang tulisan di Pentabletnya bagus-bagus. Tapi kenapa kok saya masih belum bagus? Saya masih terus latihan. Gampang? Enggak gampang. Soalnya kita biasa nulis langsung di kertas, itu langsung kelihatan. Tapi kalau misalnya siap, nanti saya lihat di TikTok. Oke, banyak tutorial di Pentablet. Oke, siap, nanti saya lihat di TikTok. Oh, sekarang bukan cuma YouTube lagi ya. Sekarang bukan cuma YouTube lagi caranya, tapi juga di TikTok. Pakai PowerPoint, tulisannya lebih bagus Kak. Siap. Kalau saya bingung, kayaknya nanti saya pakai ini aja deh, pakai keyboard. Tulisannya bagus tuh rapi. Alhamdulillah saya pakai Pentablet, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Atau saya pakai tangan orang kali ya biar tulisannya juga bagus. Kasih tulis presensinya, linknya udah ada. Tulis lagi di chat, kasih tahu Kak Ilham, linknya sudah ada. Supaya nanti kita bisa kirimkan hak Bapak Ibu yang sudah ikut di acara kita pada siang hari ini. Oh ya, mungkin ada yang nanya ya, Kak, kenapa sih Kak kok nanti supaya nggak banyak pertanyaan di grup ya, Kak, kenapa sih Kak kok kalau Zoom aja nggak dikasih di WhatsApp aja, kenapa link absennya nggak dikasih WhatsApp aja, kenapa harus dikasih di Zoom? Nah, ini sebenarnya tanggung jawab kami Bapak Ibu, soalnya kan mengeluarkan sertifikat kami juga bertanggung jawab bahwa punya datanya bahwa Bapak Ibu beneran ikut acaranya. Jadi sertifikat bukan hanya sekedar keluar, bukan hanya sebagai tanda, tapi kami harus bertanggung jawab bahwa yang menerima sertifikat benar menerima materinya. Jadi jangan sampai ada orang yang cuma punya sertifikatnya, tapi ketika ditanya materinya apa, nggak tahu, soalnya nggak bisa ikut, nggak ikut. Nah itu kenapa kok kami di WhatsApp itu terkesannya mungkin agak sedikit pelit ya dengan sertifikat ya, karena ini tanggung jawab kami dan kami rasa ini tanggung jawabnya cukup besar untuk kami. Jadi kami sangat menjaga diri dan juga hanya orang-orang yang berhak mendapatkan sertifikat dan layak untuk mendapatkan sertifikat yang akan kami berikan sertifikat. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan khilafan, mohon maaf, dan juga ada beberapa kendala teknis yang terjadi, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada siang hari ini. Oh iya, nanti malam ada lagi, sekali lagi jam 19.30, nanti malam kita akan lebih banyak sharing. Nanti malam akan lebih banyak sharing. Jadi kalau misalnya 3 pertemuan pertama itu kita banyak materi. Kalau nanti malam kita akan lebih banyak sharing. Jadi kalau yang mau ngobrol punya pendapat, nanti malam bisa dikeluarkan supaya nanti kita bisa sama-sama ambil kesimpulan bareng tentang materi yang akan kita bahas nanti malam. Materinya itu pastinya apa? Sharing session.
Menggali harapan orang tua saat pandemi dan setelah pandemi. Oke, menggali harapan orang tua setelah pandemi dan setelah pandemi. Kan pasti Bapak Ibu juga pernah dong ngalamin ketemu orang tua, Pak saya pengennya begini Pak, kok di sekolah nggak begini, kok kalau di sekolah nggak begini. Pasti akan ada banyak sharing-sharingnya yang kita temukan. Nanti malam kita ngobrol bareng-bareng supaya nanti malam tuh kan malam Minggu ya. Ini malam Minggu ya, jadi kan biasanya Bapak Ibu kan udah menikah nih, biasanya nih malam Minggu kan di rumah aja, jadi supaya happy juga kita kumpul lah malam Minggu bareng-bareng sama guru-guru dari seluruh Indonesia. Gitu, jadi seru-seruan malam Minggu biar kayak anak muda ya Kak. Terima kasih ya Kak. Semoga nanti malam bisa sharing. Sama-sama Bu Yulita, terima kasih Aku banyak juga ya, Kakak. masukannya. Nanti kita banyak sharing semua Insya ya Bu Allah Yulita. Kak. Insya Allah. Ya. Monika, izin Alif ya. Sama-sama, makasih banyak Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih banyak. Terima Yang kasih, di jalan Mas hati-hati di Ibran. jalan. Yang di rumah semoga sehat selalu. Yang lagi sakit semoga disehatkan. Yang sehat selalu Terima semoga kasih banyak selalu Kak diberikan Ibran. kesehatan. Saya di Amin. Cileng. Yang lagi banyak utang semoga utangnya lunas. Amin. Oh ada aja yang amin lah pokoknya kalau tahu. Oke, saya kayaknya tiap hari doain supaya utang lunas kayaknya nih ya, supaya rame ya. Oke, makasih banyak. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Wah yang dari Bontang juga ada, dari Lampung, Bu Des juga ada. Wah nih, Bu Des kayaknya di mana-mana ada ya. Saya heran deh Bu Des. Nih kayak Makasih Kak, izin live ya kuadrat Kak. sekali. Assalamualaikum, Ya siap Kak. Ibu. Oke, semangat selalu Kak, sehat selalu. Siap, Ibu. Terima kasih banyak. Nanti malam hadir lagi ya, Ibu. Nanti Terima malam kasih kita Kak, sehat selalu ya. Izin Liv. siap, Ibu. Sehat. Nanti malam hadir lagi kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Oke. Izin Liv ya Kak Ibran. Siap, Ibu. Yang mau lanjutkan aktivitas dipersilakan. Mudah-mudahan Kak nanti baik Ibran. sinyalnya. Amin. Sinyal hilang tuh kadang-kadang pikiran itu terpecah. Makanya semoga nanti seterusnya sinyalnya udah lebih baik lagi. Amin ya Allah. Pamit untuk diri. Siap Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Kak. Kami undur diri ya. Ibu. Ya, wah ini ada Bu Eliana dari Yapan. Terima kasih banyak. Salam. Tadi ada Bu Lina juga, Bu Jamila, masih ada hadir Bu Pak Ana dan lain sebagainya. Oke. Pak Masda pasti yang paling terakhir. Pak Masda betah banget kayaknya Pak Masda. Sekarang udah di mana nih? Ya, sekarang udah di mana nih Pak Masda nih? Halo Pak Masda. Ya baik Pak, baik. Halo. Hai. Di mana sekarang di mana? Enak banget jalan-jalan. Ini lagi di pinggir sawah ini. Wih deh. Enak kok sawahnya ada rumah-rumahnya gitu Pak Masda? Ya kebetulan lagi nginep di tempat orang gitu. Oh gitu. Siap. Wah, enak banget nih. Ya jalan-jalan sambil belajar jalan-jalan. Nih enak online gini nih. Mau dimanapun bisa aja terus ya Pak Masda ya. Iya. Siap. Makasih banyak Pak Masda. Selamat jalan-jalan. Selamat liburan. Assalamualaikum. Salam. Oke, kita akan tutup dalam 2 menit, dalam 1 menit ke depan, 14.55 kita akan tutup link Zoom kita pada siang hari ini.
might seem crazy.